Dia seorang TKI di Arab. Kemudian orang ini sudah bekerja selama 2 minggu. Ada 2 hal penting yang terjadi. Yang pertama, TKI ini bekerja sebagai asisten rumah tangga, dan kemudian dia tahu bahwa majikannya ini punya sakit kanker yang akut, sudah divonis dokter hidupnya tidak akan lama. Kalau toh dilakukan tindakan operasi, hanya akan memperpanjang usia saja yang sifatnya sementara. Kemudian dalam waktu 2 minggu ke depan, ya, dokter akan melakukan tindakan operasi kepada majikan ini. Dan pada saat itu juga datang TKI dari Indonesia yang bekerja. Nah, TKI ini diperhatikan oleh majikannya. Setiap 6 jam ya, 3 jam itu selalu masuk kamar mandi, dan lama sekali. Dan ini berlanjut terus menerus setiap kali dia selesai melakukan pekerjaannya. Sampai akhirnya kemudian majikan ini menanyakan kepada TKI tersebut, "Kamu ada apa ketika selesai bekerja kemudian selalu masuk kamar mandi dan lama?" Maka TKI ini mengatakan, "Ibu, mohon maaf, saya ini adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan 2 minggu, dan saya terpaksa harus menjadi TKI di Saudi karena untuk menutupi kekurangan keluarga. Maka air susu saya harus saya keluarkan karena sakit banget." Yang satunya kena kanker payudara, majikannya, karena dia mungkin dulu kurang 2 bulan memberikan ASInya kepada anaknya sehingga membeku. Sementara TKI ini memompa air susunya, dikeluarkan karena sakit sekali. Kemudian, "Kamu sudah bekerja berapa lama?" 2 minggu, Tuan. Dia bilang begitu. "Kontrakmu berapa lama?" 2 tahun. Baik. Kemudian majikan ini masuk ke dalam kamar dan kemudian keluar lagi membawa uang. "Ini adalah gajimu selama 2 tahun, diberikan semuanya ya." Dan kemudian dibelikan juga tiket pesawatnya pulang ke Indonesia. Dan ini ambil semuanya. "Loh Tuan, saya dipecat." "Bukan dipecat, anakmu lebih penting. Maka silakan besok kembali ke Indonesia, dan ini gajimu selama 2 tahun saya berikan. Utuh, tidak ada yang saya kurangi," kata majikan itu. Maka TKI ini menangis berseduh-seduh, dan besok paginya dia pulang ke Indonesia. Selama 2 minggu berselang, majikan ini kemudian datanglah ke rumah sakit, dan dia sudah siap, pasrah sekali apapun yang akan terjadi pada saat akan dilakukan tindakan medis operasi. Maka dokter tersebut kemudian sebelumnya melakukan cek lab kemudian. Dan apa yang terjadi? "Ibu, apa yang kamu lakukan selama 2 minggu?"
Tidak ada. Apa yang terjadi? Kamu melakukan makan apa? Tidak ada, makan aku biasa aja, Tuan dokter. Ditanya terus sampai lama. Kenapa, Dok? Dia bilang, kan kamu hilang, tidak ada, sampai akar-akarnya tidak ada. Kenapa bisa begitu? Maka majikan ini tersenyum. Benarkah demikian, Dok? Kalau benar itu yang terjadi, insya Allah tentu karena sedekah saya kepada asisten rumah tangga saya. Maka majikan ini kemudian tersenyum. Ini ternyata hikmahnya kalau kita mau sedekah, kalau kita mau berbagi, ternyata Allah mengangkat apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, diangkat. Dan akhirnya majikan ini sembuh total, tidak pernah kumat sama sekali, tanpa tindakan medis, tanpa operasi. Saudaraku, kalau Anda seorang ibu melahirkan, maka berikanlah hak ASI kepada anak Anda 2 tahun. Karena kalau tidak, akan jadi masalah besar. Suatu saat membeku dan menjadi kanker yang ganas. Ketika Anda memberikan ASI kepada anak Anda, maka juga Anda sedang mengajari tentang kasih sayang, tentang sedekah, dan memberikan hak kepada orang yang benar-benar tepat. Kalau Anda tidak berikan kepada yang tepat, maka tunggu suatu saat Anda akan menjadi malapetaka. Dan sedekah yang Anda keluarkan, ingat, bukan semuanya, hanya sebagian. Sebagian saja kecil banget, tidak besar. Kalau zakat hanya 2,5%. Kalau infak, terserah Anda, akan membebaskan Anda dari api neraka, dari masalah Anda,